Halo. Oke, hari ini kita langsung bahas kabar yang lumayan bikin kaget ya dari dunia sepak bola. Pemecatan oleh Gunnar Solskjaer sebagai pelatih klub Turki Besiktas. Anda pasti ingat lah ya, namanya dari Manchester United. Kita udah ada nih beberapa kutipan berita yang cukup detail soal kejadian ini. Jadi tujuan kita kali ini ya, kita coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik keputusan yang kayaknya cepet banget ini. Kenapa sekarang? Dan ya sekalian kita lihat sedikit alur karirnya dia berdasarkan info yang kita punya ini. Siap ya? Siap, ya. Keputusan Besiktas ini kan sebagai salah satu klub raksasa di Turki, ya pasti jadi berita besar kalau mereka ganti pelatih. Apalagi kalau pelatihnya, ya itu tadi, sosok sekelas Solskjaer. Yang menarik kalau kita lihat detail awal dari sumber ini, kayaknya ada pemicu yang spesifik banget gitu. Hasil pertandingan di kompetisi Eropa. Nah ini nih, gimana satu hasil aja bisa sefatal ini? Itu yang perlu kita gali lebih dalam. Oke, langsung aja ya ke intinya. Info yang kita punya ini nunjukin jelas banget ke satu pertandingan. Besiktas kalah 1-0. Mainnya di kandang sendiri lagi di Istanbul. Lawannya tim Swiss, Lausanne. Ini pertandingan leg kedua buat playoff UEFA Conference League. Itu kan kompetisi level 3 ya di Eropa. Jadi, ya krusial banget pertandingannya. Krusial sekali. Ya. Kekalahan 1-0 itu berarti agregatnya, total skor 2 legnya jadi 2-1 buat Lausanne hasil akhirnya. Yaitu Besiktas tersingkir. Dan bukan cuma dari Conference League aja loh, ini artinya perjalanan mereka di semua kompetisi Eropa musim ini selesai. Udah, buat klub sebesar Besiktas, ini jelas pukulan telak. Prestis, ya kan? Terus juga finansial. Oh ya jelas, kehilangan potensi duit dari Eropa itu pasti signifikan ya. Banget, itu nggak bisa dianggap enteng sama sekali buat klub kayak mereka. Nah, terus reaksi klubnya nih, setelah kalah itu cepet banget reaksinya. Laporan ini bilang Dewan Direksi Besiktas langsung rapat darurat segera setelah pertandingan lawan Lausanne itu selesai. Keputusan buat mengakhiri kontrak Solskjaer diambil saat itu juga, di rapat itu. Pernyataan resminya juga dikutip, isinya formal banget. Kontrak diputus, Presiden klub Serdal Adali ngucapin makasih atas jasanya. Udah gitu aja, singkat, tegas. Betul. Kecepatan responsnya itu sendiri udah jadi ya cerita tersendiri gitu. Ini nunjukin betapa vitalnya partisipasi di Eropa buat Besiktas dan seberapa tipis batas toleransi mereka kalau target itu gagal. Nggak ada tuh kayaknya periode evaluasi lagi atau apa. Hasil di Eropa itu kayak jadi garis merah aja buat mereka saat itu. Fatal. Dan nah, disinilah bagian yang mungkin bikin banyak orang kaget ya soal durasinya dia di sana. Catatan ini bilang, Solskjaer itu baru ditunjuk jadi pelatih Besiktas Januari 2025. Baru banget kan? Kalau dia dipecat setelah playoff Conference League, yang biasanya kan akhir Agustus ya, itu artinya dia cuma kerja sekitar 7 atau 8 bulan aja dong. Singkat banget. Apalagi ini kan kerjaan pertamanya dia setelah, 3 tahun loh dia nggak melatih sejak dari Manchester United. Drastis ya? Drastis sekali. Dan ya kemungkinan besar sih keputusan ini nggak cuma gara-gara satu kalah lawan Lausanne itu aja. Informasi yang kita lihat juga ngasih konteks lain kan. Ada indikasi kalau tekanan tuh udah ada sebelumnya. Musim lalu Besiktas finish keempat di Liga Turki. Mungkin ini aja udah di bawah target internal mereka ya. Dan yang lebih penting lagi, ini kan kegagalan kedua di Eropa dalam waktu yang, singkat banget. Sebelum ini, di akhir Juli, mereka juga udah kesingkir dari kualifikasi Liga Eropa. Lawannya Shakhtar Donetsk, tim yang lumayan lah ya di Eropa. Oh, jadi bukan kejadian tunggal ya? Ada pola gagal beruntun di Eropa dalam waktu dekat banget di bawah dia. Nah, itu dia. Gagal di kualifikasi Liga Eropa, terus gagal lagi di playoff Conference League. 2 kali harapan masuk fase grup Eropa, pupus dalam, sebulanan lah ya. Wah, itu pasti berat buat manajemen. Tepat sekali. Ini kayak ngasih gambaran kalau ekspektasi klub tuh tinggi banget. Apalagi di Eropa. Dan ekspektasi itu ya tampaknya nggak berhasil dipenuhi Solskjaer dalam waktu singkatnya di sana. Jadi kekalahan lawan Lausanne itu kayak pukulan terakhir aja gitu. Setelah sebelumnya udah ada hasil Eropa yang kurang oke juga. Kegagalan ganda ini kayaknya jadi pemicu utama keputusan tegas Besiktas itu. Oke. Sebelum kita lanjut, coba kita pakai info di sini buat lihat sedikit ya perjalanan karir dia sebagai pelatih. Sumber ini nyebutin, sebelum dia balik ke MU jadi manajer, dia kan mulai karir ngelatihnya di tim cadangan MU sendiri ya. Terus kerjaan senior pertamanya itu di Norwegia sama klub Molde. Betul. Ada periode di Molde itu sebelum akhirnya sorotan besar balik lagi ke dia pas di Manchester United.
Informasi yang kita punya ini nyebutin beberapa poin penting pas dia di United. Dia masuk kan sebagai pelatih sementara ya, Desember 2019, gantiin Jose Mourinho. Awalnya bagus banget tuh, menang terus, bikin optimis. Akhirnya diangkat jadi manajer permanen sekitar Maret 2020. Iya, ingat banget masa itu. Dan selama jadi manajer permanen, ada juga kan pencapaiannya? Nggak cuma jelek terus. Oh iya, nggak bisa dipungkiri lah, pencapaian paling oke itu ya pas bawa United finish runner-up Premier League musim 2020-2021. Itu kan posisi liga terbaik mereka setelah era Ferguson waktu itu. Dia juga bawa tim ke final Liga Eropa di musim yang sama, meskipun akhirnya kalah adu penalti ya sama Villarreal. Jadi ya ada momen-momen bagusnya juga. Tapi ya seperti kita tahu, cerita di United juga akhirnya selesai dengan pemecatan kan? Catatan ini nyebut juga dia diberhentiin November 2021. Apa tuh konteksnya kalau dari sumber ini? Sumber ini nunjukin kalau pemecatan itu kejadian setelah serangkaian hasil yang nggak bagus di awal musim 2021-2022. Padahal waktu itu skuadnya dianggap kuat loh, ada tambahan pemain bintang kayak Ronaldo, Sancho gitu kan. Tapi performa tim malah nggak konsisten, cenderung turun. Ya akhirnya manajemen United ambil keputusan buat ganti dia. Kalau kita sandingkan nih, dua pengalaman terakhirnya ini, Manchester United sama Besiktas, dari info yang kita bahas barusan, kayak ada benang merahnya gitu ya. Ada periode awal yang kayaknya menjanjikan, atau paling nggak bawa harapan lah ya. Tapi terus diikuti kesulitan buat mempertahankan performa, atau ya memenuhi ekspektasi tinggi dalam jangka panjang, yang ujung-ujungnya pemecatan lagi. Pengamatan itu cukup relevan ya berdasarkan data yang kita lihat ini. Di United, bulan madunya emang lebih lama, ada prestasi runner-up itu. Tapi terus ada anggapan dia nggak bisa bawa tim naik level lagi, buat juara gitu. Performanya terus merosot. Nah, di Besiktas, siklusnya jauh lebih cepat. Target penting di Eropa nggak kecapai dalam waktu super singkat, dan itu langsung kena konsekuensi akhir. Pola ini menarik sih buat dicermati. Apa pola ini ngasih petunjuk ya soal tantangan spesifik yang mungkin dia hadapi sebagai pelatih? Dan ini jadi pertanyaan menarik juga buat Anda pikirkan mungkin ya sebagai pengamat bola. Apa artinya dua pemecatan dalam beberapa tahun terakhir ini buat reputasi Solskjaer? Apakah ini cuma apes aja di dua situasi beda? Atau mungkinkah ini nunjukin ada kesulitan tertentu gitu dalam menangani tekanan dan ekspektasi besar yang pasti ada di klub-klub ambisius? Terutama mungkin ya kayak kasus Besiktas ini, pas dia ada di lingkungan sepak bola baru, di luar Liga Top Eropa yang mungkin dinamikanya beda lagi. Sumber kita sih nggak jawab ini langsung ya, tapi polanya itu bikin kita mikir. Mungkin gaya manajemennya atau adaptasi taktiknya itu lebih diuji gitu ya dalam situasi tekanan tinggi kayak gini. Jadi kalau kita rangkum nih, inti dari semua ini apa sih buat situasi Solskjaer dan Besiktas sekarang berdasarkan sumber-sumber yang kita lihat ini? Intinya sih cukup jelas ya dari laporan-laporan ini. Rentetan kegagalan cepat di kompetisi Eropa itu jadi pemicu utama dan pemicu terakhir buat Besiktas untuk nyudahin kerjasama mereka yang baru seumur jagung itu sama Ole Gunnar Solskjaer. Keputusan cepat ini ya nambah catatan yang kurang ideal lah ya di CV kepelatihannya dia. Apalagi nih kan setelah dia vakum lumayan lama pasca MU. Buat Besiktas sendiri ya artinya mereka harus cari pelatih baru lagi di awal musim. Situasi yang nggak ideal pastinya. Oke, jadi itu tadi rangkuman dan analisis singkat kita ya berdasarkan info yang ada soal pemecatan Ole Gunnar Solskjaer oleh Besiktas. Keputusan kilat setelah gagal di Eropa ngakhirin masa jabatan yang, pendek banget. Dan ini kejadian pas di kerjaan pertamanya setelah jeda lumayan panjang. Lumayan ya dramanya dalam waktu singkat. Iya memang, dan berdasarkan pola yang tadi sempat kita singgung dikit, ada periode awal bagus, terus susah mempertahankan momentum atau capai target puncak di MU maupun Besiktas. Ada satu pemikiran nih buat penutup, mungkin menarik juga buat Anda renungkan. Mengingat dua pengalaman terakhir yang akhirnya kurang enak ini, langkah karir kayak gimana ya yang kira-kira paling masuk akal atau mungkin paling bijak buat Ole Gunnar Solskjaer selanjutnya? Apa dia bakal buru-buru cari tantangan serupa lagi di klub lain yang tekanannya tinggi juga? Atau mungkin jeda kali ini bakal dia pakai buat refleksi lebih dalam, evaluasi lagi soal pendekatannya sebagai pelatih sebelum nanti balik lagi ke pinggir lapangan? Pertanyaan yang menarik tuh buat direnungkan ya, buat Anda para penggemar sepak bola.
Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga paparan singkat dari berbagai sumber ini bisa ngasih Anda pemahaman yang lebih utuh ya soal dinamika dan tekanan di balik layar dunia kepelatihan profesional. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.